Saya Siti Rosalismawati akan menjelaskan prinsip manajemen yang pertama, pembagian kerja atau division of work harus disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan agar pelaksanaan kerja berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip in the right man, in the right place. Pembagian kerja harus rasional atau objektif, bukan emosional atau subjektif yang didasarkan pada suka ataupun tidak suka. Dengan adanya prinsip the right man in the right place akan memberikan jaminan kenyamanan, kelancaran, dan efisiensi kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Wulandari, NIM 171110243100070. Di sini saya akan memaparkan prinsip-prinsip manajemen yang kedua, yaitu wewenang dan tanggung jawab atau authority dan responsibility. Pada dasarnya, setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan, dan setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, makin kecil wewenang, makin kecil pula pertanggungjawaban. Begitupun sebaliknya. Tanggung jawab terbesar terletak pada manajer puncak. Kegagalan suatu usaha bukan terletak pada karyawan, tetapi terletak pada puncak pimpinannya. Karena yang mempunyai wewenang terbesar adalah manajer puncak. Oleh karena itu, apabila manajer puncak tidak mempunyai keahlian dan kepemimpinan, maka wewenang yang ada padanya merupakan bumerang. Demikian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dan poin keempat. Poin ketiga ada disiplin atau disiplin. Disiplin merupakan rasa angka dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Oleh karena itu, pemegang wewenang harus dapat menjalankan disiplin terhadap dirinya sendiri sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang yang ada padanya. Poin yang keempat adalah kesatuan perintah atau unity of command. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Perintah yang datang dari manajer lain kepada seorang karyawan akan merusak jalannya wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatimatul Khairil Jabri. Di sini saya akan menjelaskan prinsip manajemen yang kelima, yaitu kesatuan pengarahan atau unity of direction. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya. Kesatuan pengarahan tergantung pula terhadap kesatuan pemerintah. Dalam melaksanakan kerja bisa saja terjadi adanya dua perintah sehingga menimbulkan arah yang berlawanan. Oleh karena itu, perlu alur yang jelas dari mana karyawan mendapat wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia harus mengetahui dan tak bertanggung jawab agar tidak terjadi kesalahan. Pelaksanaan kesatuan pengarahan atau unity of direction tidak dapat terlepas dari pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab, disiplin, serta kesatuan perintah. Nama saya Norma Alfiati, NIM 17-11024310288. Saya akan melanjutkan poin ke-6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Setiap karyawan harus mengabadikan kepentingan sendiri kepada kepentingan organisasi. Hal semacam itu merupakan suatu syarat yang sangat penting agar setiap kegiatan berjalan dengan lancar sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Setiap karyawan dapat mengabadikan kepentingan pribadi kepada kepentingan organisasi apabila memiliki kesadaran bahwa kepentingan pribadi sebenarnya tergantung kepada keberhasilan tidaknya kepentingan organisasi. Prinsip pengabdian kepentingan pribadi kepada kepentingan organisasi dapat terwujud apabila setiap karyawan merasa senang dalam bekerja sehingga memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Krisdayanti Dage Inamoron dengan NIM 171110243100051.
Saya akan membacakan prinsip manajemen tentang penggajian pegawai dan pemusatan atau centralization. Jadi yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang penggajian pegawai. Sistem penggajian pegawai ini harus diperhitungkan agar menimbulkan kedisiplinan dan ketenangan dalam bekerja. Karena ada yang namanya prinsip more pay for more price tag atau upah lebih untuk pekerjaan yang lebih atau prestasi yang lebih. Nah, prinsip ini merupakan upah sama untuk prestasi yang sama juga perlu diterapkan. Apabila ada perbedaan dapat menimbulkan kelesuan dalam bekerja dan mungkin akan menimbulkan ketidakdisiplinan karena pegawai itu memiliki kecemburuan yang kuat. Kemudian tentang pemusatan atau centralization. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Nah, tanggung jawab terakhir itu terletak pada orang yang memegang wewenang tertinggi atau manajer puncak. Pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan untuk menggunakan wewenang, melainkan untuk menghindari kesimpangsiuran wewenang dan tanggung jawab. Pemusatan wewenang ini juga tidak menghilangkan asas pelimpahan wewenang atau delegation of authority. Rislawati. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang prinsip manajemen. Yang kesembilan adalah hierarki atau tingkatan. Pembagian kerja dapat menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup luas, akan menimbulkan adanya hierarki. Hierarki diukur dari wewenang terbesar berada pada manajer puncak dan seterusnya ke bawah. Dengan adanya hierarki, maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia bertanggung jawab dan dari siapa ia diperintahkan. Prinsip manajemen yang ke-10 adalah ketertiban ataupun order. Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama, karena pada dasarnya setiap orang tidak dapat bekerja dalam keadaan kacau ataupun tegang. Ketertiban akan terwujud apabila setiap karyawan, baik atasan ataupun bawahan, mempunyai disiplin yang kuat. Oleh karena itu, ketertiban dan kedisiplinan sangat penting untuk mencapai suatu tujuan. Yang ke-11 ada keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran yaitu merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keadilan dan kejujuran terkait dengan moral, karyawan tidak dapat dipisahkan. Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan mulai dari atasan karena atasan memiliki wewenang yang paling besar. Contohnya manajer yang adil dan jujur akan menggunakan wewenangnya dengan sebaik-baiknya untuk melakukan keadilan dan kejujuran pada bawahannya. 12. Stabilitas kondisi karyawan. Dalam setiap kegiatan, kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala berjalan dengan lancar. Kestabilan karyawan terwujud karena adanya disiplinan, kerja yang baik, adanya ketertiban dalam kegiatan. Contohnya manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya memiliki keinginan, perasaan, dan pikiran. Apabila keinginan tidak termenuhi, perasaan tertekan dan pikiran yang kacau akan menimbulkan goncangan dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Istiani Rahmawati. NIM saya 17111024310152 dari kelas semester 7A Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prakarsa atau inisiatif. Prakarsa adalah di mana prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir. Prakarsa menimbulkan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi, dalam prakarsa terhimpun kehendak, perasaan, pikiran, keahlian, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, setiap prakarsa yang datang dari karyawan harus dihargai. Prakarsa atau inisiatif mengandung arti menghargai orang lain. Karena itu, hakikatnya manusia butuh penghargaan. Setiap penolakan terhadap prakarsa karyawan merupakan salah satu langkah
untuk menolak gairah kerja. Oleh karena itu, seorang manajer yang bijak akan menerima dengan senang hati prakarsa-prakarsa yang dilahirkan karyawannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen yang ke-14, yaitu semangat kesatuan dan semangat korps. Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib dan sepenanggungan, sehingga menimbulkan semangat kerjasama yang baik. Semangat kesatuan akan lahir apabila setiap karyawan mempunyai kesadaran bahwa setiap karyawan berarti bagi karyawan yang lain. Manajer yang memiliki kepemimpinan akan melahirkan semangat kesatuan bagi karyawan yang lain. Sedangkan manajer yang hanya memaksa dengan cara-cara yang kasar akan menimbulkan suatu perpecahan untuk karyawan yang lain. Sekian dari kelompok kami.